Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya Yyi Nabila akan mempresentasikan materi mengenai biaya tenaga kerja. Definisi biaya tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga kerja adalah harga-harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Penggolongan kegiatan dan biaya tenaga kerja. Yang pertama, penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Yang kedua, penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Yang ketiga, penggolongan menurut jenis pekerjaan. Yang keempat, penggolongan menurut hubungannya dengan produk. Penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Organisasi dalam perusahaan manufaktur dibedakan menjadi 3 fungsi pokok, yaitu bagian produksi, pemasaran, dan administrasi. Oleh karena itu, perlu adanya penggolongan dan pembedaan pada setiap tenaga kerja pabrik dan tenaga kerja non-pabrik. Pembagian ini bertujuan untuk membedakan biaya tenaga kerja yang merupakan unsur harga pokok produk dari biaya tenaga kerja non-pabrik yang bukan merupakan harga pokok produksi. Berikut beberapa contoh biaya tenaga kerja yang termasuk pada tiap-tiap golongan. Yang pertama, biaya tenaga kerja produksi. Gaji karyawan pabrik, biaya kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, upah mandor pabrik, dan gaji manajer pabrik. Yang kedua, biaya kerja pemasaran meliputi upah karyawan pemasaran, biaya kesejahteraan karyawan pemasaran, biaya komisi pramuniaga, gaji manajer pemasaran. Lalu yang ketiga, biaya tenaga kerja administrasi dan umum meliputi gaji karyawan akuntansi, gaji karyawan bagian personalia, gaji karyawan bagian sekretariat, biaya kesejahteraan karyawan bagian akuntansi, biaya kesejahteraan karyawan bagian personalia, biaya kesejahteraan karyawan bagian sekretariat. Kemudian penggolongan menurut kegiatan departemen dalam perusahaan. Biaya tenaga kerja dalam departemen produksi digolongkan sesuai dengan bagian-bagian yang dibentuk dalam perusahaan. Contohnya, departemen produksi suatu perusahaan kertas terdiri dari 3 departemen, yaitu bagian pulp, bagian kertas, bagian penyempurnaan. Dengan demikian, biaya tenaga kerja di departemen-departemen non-produksi dapat digolongkan menjadi biaya tenaga kerja akuntansi, biaya tenaga kerja bagian personalia, dan lain sebagainya. Penggolongan semacam ini bertujuan untuk memudahkan pengendalian terhadap biaya tenaga kerja yang terjadi dalam tiap departemen yang dibentuk dalam perusahaan. Yang selanjutnya, penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Dalam suatu departemen, tenaga kerja dapat digolongkan menurut sifat pekerjaannya. Misalnya, dalam suatu departemen produksi, tenaga kerja digolongkan sebagai berikut: operator, mandor, dan penyelia. Dengan demikian, biaya tenaga kerja digolongkan menjadi upah operator, upah mandor, upah penyelia. Penggolongan ini digunakan sebagai dasar penetapan diferensiasi upah standar kerja. Selanjutnya, penggolongan menurut hubungannya dengan produk. Dalam hubungannya dengan produk, tenaga kerja dibagi menjadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tak langsung. Upah tenaga kerja langsung diperlukan sebagai biaya tenaga kerja langsung dan diperhitungkan langsung sebagai unsur biaya produksi. Upah tenaga kerja tidak langsung ini disebut biaya tenaga kerja tak langsung dan merupakan unsur biaya overhead pabrik. Akuntansi biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja dapat dibagi ke dalam 3 golongan besar berikut ini. Yang pertama, gaji dan upah reguler, yaitu jumlah gaji dan upah bruto dikurangi dengan potongan-potongan seperti pajak penghasilan karyawan dan biaya asuransi hari tua.
Yang kedua, premi lembur. Lalu yang ketiga, biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Gaji dan upah. Akuntansi biaya gaji dan upah dilakukan dalam 4 tahap pencatatan. Tahap pertama berdasarkan kartu hadir karyawan, baik karyawan produksi, pemasaran, maupun administrasi dan umum, bagian pembuatan daftar gaji dan upah, kemudian membuat daftar gaji dan upah karyawan. Dari daftar gaji dan upah tersebut kemudian dibuat rekapitulasi gaji dan upah untuk mengelompokkan gaji dan upah tersebut menjadi gaji dan upah karyawan pabrik, karyawan administrasi dan umum, serta karyawan pemasaran. Gaji dan upah karyawan pabrik dirinci lagi ke dalam upah karyawan langsung dan karyawan tak langsung dalam hubungannya dengan produk. Atas dasar rekapitulasi gaji dan upah tersebut, bagian akuntansi kemudian membuat jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran pada debit, dan gaji dan upah pada kredit. Lalu tahap kedua, atas dasar daftar gaji dan upah tersebut, bagian keuangan membuat bukti kas keluar dan cek untuk pengambilan uang dari bank. Atas dasar bukti kas keluar tersebut, bagian akuntansi membuat jurnal sebagai berikut. Gaji dan upah pada debit, utang PPh karyawan, dan utang gaji dan upah pada kredit. Tahap ketiga, setelah cek diuangkan bank, uang gaji dan upah kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah tiap karyawan. Uang gaji dan upah karyawan kemudian dibayarkan oleh juru bayar kepada tiap karyawan yang berhak. Tiap karyawan menandatangani daftar gaji dan upah sebagai bukti telah diterimanya gaji dan upah mereka. Setelah tiap karyawan mengambil gaji dan upahnya, bagian akuntansi membuat jurnal sebagai berikut. Utang gaji dan upah pada debit, lalu kas pada kredit. Tahap keempat, penyetoran pajak penghasilan karyawan ke kas negara di jurnal oleh bagian akuntansi sebagai berikut. Utang PPh karyawan pada debit dan kas pada kredit. Contoh, misalkan perusahaan X hanya mempekerjakan 2 orang karyawan, Risa, Rimendi, dan Eliona Sari. Berdasarkan kartu hadir minggu pertama bulan April 2021, bagian pembuat daftar gaji dan upah, pembuat daftar gaji dan upah pada periode yang bersangkutan. Menurut kartu hadir, karyawan Risa Rimendi bekerja selama seminggu sebanyak 40 jam dengan upah per jam 1.000. Sedangkan karyawan Eliona Sari selama periode yang sama bekerja 40 jam dengan tarif upah 750 per jam. Menurut kartu jam kerja, penggunaan jam hadir masing-masing karyawan tersebut disajikan dalam gambar berikut. Penggunaan waktu kerja untuk pesanan nomor 103, Risa Rimendi 15 jam, Eliona Sari 20 jam. Untuk pesanan nomor 188, Risa Rimendi 20 jam, Eliona Sari 10 jam. Untuk menunggu persiapan pekerjaan, Risa Rimendi 5 jam, Eliona Sari 10 jam. Berikut distribusi upah tenaga kerja langsung. Seperti pada tabel berikut ini. Distribusi biaya tenaga kerja langsung dibebankan sebagai biaya tenaga kerja langsung untuk pesanan 103, Risa Rimendi sebesar 15.000, Eliona Sari sebesar 15.000. Pesanan 188, Risa Rimendi 20.000, Eliona Sari 7.500. Dibebankan sebagai BOP, Risa Rimendi 5.000, Eliona Sari 7.000. Jumlah upah minggu pertama bulan April 19 dikali 1, Risa Rimendi sebesar 40.000, Eliona Sari sebesar 30.000. PPh yang dipotong oleh perusahaan 15% dari upah minggu pertama bulan April
19 dikali 1, untuk Risari Mendi 6.000, Eliona Sari 4.500. Jumlah upah bersih yang diterima karyawan, Risari Mendi 34.000, Eliona Sari 25.500. Akuntansi biaya gaji dan upah berdasarkan data. Tahap pertama, berdasarkan atas rekapitulasi gaji dan upah, bagian akuntansi kemudian membuat jurnal distribusi gaji dan upah sebagai berikut. Barang dalam proses, biaya tenaga kerja pada debit sebesar 57.500, biaya overhead pabrik pada debit sebesar 12.500, dan gaji dan upah pada kredit sebesar 70.000. Tahap kedua, atas dasar bukti kas keluar, bagian akuntansi membuat jurnal sebagai berikut. Gaji dan upah pada debit sebesar 70.000, utang PPh karyawan pada kredit sebesar 10.500, utang gaji dan upah pada kredit sebesar 59.500. Tahap ketiga, atas dasar daftar gaji dan upah yang telah ditandatangani karyawan. Bagian akuntansi membuat jurnal sebagai berikut. Utang gaji dan upah pada debit sebesar 59.500 dan kas pada kredit sebesar 59.500. Tahap keempat, penyetoran PPh karyawan ke kas negara di jurnal oleh bagian akuntansi sebagai berikut. Utang PPh karyawan pada debit 10.500 dan kas pada kredit 10.500. Insentif. Dalam hubungannya dengan gaji dan upah, perusahaan memberikan insentif kepada karyawan agar dapat bekerja dengan baik. Ada beberapa cara pemberian insentif. Yang pertama, insentif satuan dengan jam minimum, yaitu karyawan dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan keluar atau output standar. Contohnya, jika menurut time study, maka dibutuhkan 5 menit untuk dapat menghasilkan satu satuan produk. Maka jumlah keluaran standar per jam adalah 12 satuan. Jika upah pokok sebesar 600 per jam, maka tarif upah per satuan adalah Rp50 atau 600 dibagi 12. Karyawan yang tidak dapat menghasilkan jumlah standar per jam, tetapi dijamin mendapat upah 600 per jam, tetapi bila ia dapat menghasilkan 14 satuan per jam, ada kelebihan 2 satuan dari jumlah satuan standar per jam. Maka upahnya dihitung sebagai berikut. Upah dasar per jam 600, insentif 2 kali 50, yaitu dari 600 dibagi 12, jadi 100. Upah yang diterima pekerja per jam menjadi 700. Yang kedua, Taylor Differential Fixed Rate Plan. Cara pemberian insentif ini adalah semacam strike fixed rate plan yang menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran rendah per jam dan tarif tiap potong yang lain untuk jumlah keluaran tinggi per jam. Contohnya, karyawan dapat menerima upah 4.200 per hari untuk 7 jam kerja. Misalkan rata-rata seorang karyawan dapat menghasilkan 12 satuan per jam, sehingga upahnya per satuan Rp50, upah per hari dibagi dengan jumlah yang dihasilkan per hari, yaitu 4.200 atau 12 dikali 7. Dalam Taylor Plan ini, misalnya ditetapkan tarif upah Rp45 per satuan untuk karyawan yang menghasilkan 14 satuan atau kurang per jam dan Rp65 per satuan untuk karyawan yang menghasilkan 16 satuan per jam. Maka upah per jam karyawan dihitung sebagai berikut. Rp65 dikali 16 sama dengan 1.040 per jam. Sedangkan bila karyawan hanya menghasilkan 12 satuan per jam, maka upah per jam dihitung sebagai berikut. Rp45 dikali 12 sama dengan 540. Premi lembur. Dalam perusahaan, jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam satu minggu, maka mereka berhak menerima uang lembur dan premi lembur. Misalnya,
Selama satu minggu, seorang karyawan bekerja selama 44 jam dengan tarif upah dalam jam kerja biasa maupun lembur 600 per jam. Premi lembur dihitung sebesar 50% dari tarif upah. Upah karyawan tersebut dihitung sebagai berikut. Jam biasa 40 dikali 600 menjadi 24.000, lembur 4 dikali 600 yaitu 2.400, premi lembur 4 dikali 300 menjadi 1.200, kemudian jumlah upah karyawan menjadi 27.600. Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Setup time. Seringkali sebuah perusahaan memerlukan waktu dan sejumlah biaya untuk memulai produksi. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi disebut biaya pemula produksi atau setup cost. Ada 3 perlakuan. Dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung, dimasukkan sebagai unsur BOP, dibebankan kepada pemesan yang bersangkutan. Lalu ada waktu menganggur atau idle time. Dalam mengolah produk, seringkali terjadi hambatan kerusakan mesin atau kekurangan bahan sehingga menimbulkan waktu yang menganggur bagi karyawan. Bagi biaya yang dikeluarkan selama waktu menganggur, ini diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Misal, seorang karyawan harus bekerja selama 40 jam per minggu. Upahnya 600 per jam. Dari 40 jam kerja tersebut, misalnya 10 jamnya adalah waktu menganggur dan sisanya untuk mengerjakan pesanan. Maka jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja adalah barang dalam proses sebesar 18.000 pada debit, biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 6.000 pada debit, dan gaji dan upah sebesar 24.000 pada kredit. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan.